Untuk saya spiritualisasi itu real, menjadi lebih konkret, makin konkret. Maka kehadiran kenapa saya rutin sekali hampir setiap sore saya jalan, orang sakit saya dengar sakit pasti saya orang pertama di sana, duka saya dengar pasti hadir di sana. Lalu kita bisa duduk dengar aja. Jadi spiritualisasi menjadi real, lebih konkret, mendengarkan mereka saja. Ini sangat personal, tetapi Pastor Abah punya hajatan atau saya punya hajatan itu selalu ada puisi dari umat. Itu bagus. Ada satu lagu yang mereka menyanyikan itu dari umat tentang MSC. Oh, bisa bro. Saya tidak bisa menyanyi, tetapi itu lagu yang diciptakan oleh satu ibu yang sangat sederhana, namanya Ibu Veronica Sena, dan itu tiap kali ada hajatan provinsial datang pasti dinyanyikan. Tapi saya sendiri tidak terlalu hafal. Kira-kira ada. Di balik hal-hal biasa tersimpan makna yang terdalam. Mari kita simak. Para sahabat, orang mendengar Banjarmasin itu sudah teringat pada tempat-tempat wisatanya di sana. Dan salah satu yang paling terkenal itu apa tadi ya? Pasar Terapung. Pasar Terapung. Dan pasar terapung itu juga sebenarnya kita bisa lihat di beberapa negara tetangga. Ya, betul. Akan tetapi pasar terapung di Indonesia, terutama di wilayah Banjarmasin, itu sebagai salah satu yang favorit untuk di Indonesia. Dan selain itu, kalau kita melihat secara khusus misi MSC, maka misi selain awal misi di Maluku, kemudian Papua, kemudian Manado, dari Sulawesi, kemudian menuju ke Jawa, Pulau Jawa, Purwokerto, Jakarta, lalu Pontianak. Tapi juga ada misi ke Tanjung Selor, misi ke Banjarmasin, ya. Betul. Banjarmasin ini pas misi Kalimantan Selatan. Maka di sanalah kita melihat bahwa MSC itu memperluas misi di berbagai tempat, terutama juga di mana dibutuhkan kita berjuang untuk masuk. Senang sekali di bukan ngobrol biasa kita kedatangan tamu, seorang konfrater yang bekerja 5 tahun di Kalimantan Selatan. Dan itu sebagai 5 tahun dia bekerja dalam komunitas bersama dengan Romo Abah yang cukup terkenal itu, Romo Deso. Sangat terkenal. Dan di sanalah dia menjadi konfrater yang menjalankan misi di paroki. Senang sekali Bruder Willy Lengari MSC. Mungkin Bruder Willy bisa memperkenalkan diri, apalagi tahun ini sudah berapa tahun menjadi biarawan MSC, dan para sahabat bisa tahu bahwa kongregasi MSC itu selain kongregasi terdiri dari para imam, juga terdiri dari para bruder. Dan betul. Kali ini seorang bruder yang menemani para imam bersama-sama dalam tim pastoral hadir bersama kita. Silakan Bruder Willy. Oke, terima kasih Pastor Patris. Nama saya Bruder Willy Lengari MSC. Saya asli Flores Larantuka, Lembata tepatnya. Ya, saya masuk MSC sudah 29 tahun ya. 29 tahun. Nah, lama juga ya, sudah lama. Jadi sudah cukup lama, sudah tua. 29 tahun. Ya mungkin sekitar saya lebih duluan, 3-4 tahun ya. Saya dibawa dari Pastor Patris kakak. Ya, oke. Silakan Bunda. Jadi sudah 29 tahun dan 5 tahun terakhir itu saya bekerja di Keuskupan Banjarmasin, tepatnya di Paroki Santo Yosef Surian, paroki baru pemekaran dari Paroki Tanjung. Dari Paroki Tanjung. Paroki Tanjung. Banjarmasin. Dari Banjarmasin sekitar 6 jam. MSC masuk di Banjarmasin tahun berapa kira-kira? Kalau tidak salah itu masuk tahun 2005. Tapi bukan di kotanya langsung,
tetapi di paroki Santa Teresia Playhari. Dari duluan di sana. Itu konfrater kita yang Pastor Yuliono Almaru, Pastor Acang, itu mereka yang awal di situ. Kalau tidak salah juga dengan Pastor Yatno kalau tidak salah. Tetapi yang saya ingat persis itu Pastor Yuliono di Playhari 2005. 2005. Berarti tahun ini sudah merayakan seharusnya Sudah berapa tahun ya? 21 tahun MSC di kurang lebih. Keuskupan Kurang Banjarmasin. Ya. Tapi di Playhari itu lalu misi Playhari kita terima dari misionaris Keluarga Kudus MSF. Kita peralihan dari mereka, lalu misi Playhari dari kita offer ke misionaris CCM. CCM. Lalu kita bergerak ke Tanjung. Ke Paroki Tanjung. Ke Paroki Tanjung. Sekarang saat ini sudah berapa paroki yang dipercayakan kepada MSC? Kalau di Keuskupan Banjarmasin itu ada 3 paroki. Satu paroki kota itu paroki Santa Maria Immaculata, Kelayan. Lalu paroki Ave Maria Tanjung. Ya. Lalu paroki Santo Yosef Surian yang saya dengan Pastor Aba Roman Deso bekerja di sana. Gitu. Pemekaran dari Ave Maria Tanjung. Ya. Di paroki yang Bruder kerja itu 5 tahun di sana, itu jumlah umat Katolik berapa kira-kira? Berapa kakak yang ada di paroki itu? Kalau tidak salah kurang lebih 100 lebih, 102 kalau tidak salah. 102 kakak. Seluruhnya Seluruhnya tersebar di berapa stasi? Tersebar di 5 stasi. 5 stasi. Tapi 5 stasi yang kecil-kecil saja, tidak banyak. Karena memang kita misi Katolik, jumlah populasi umat Katolik di Banjarmasin memang kecil ya. Sehingga tersebar di 5 stasi. Hanya ada 1 stasi yang sebenarnya bukan wilayah pelayanan kita. Juga bukan wilayah pelayanan Keuskupan Banjarmasin. Itu adalah bagian dari Keuskupan Palangkaraya. Tetapi secara geografis lebih dekat. Kita hanya 1 jam sampai di stasi itu, di perusahaan. Tapi kalau dari Tamyang Layang, Palangkaraya, itu mereka butuh beberapa jam. Maka kerjasama dengan Romo di sana, lalu stasi perusahaan sawit itu namanya BCL, Badra Citra Lestari. Badra Citra Lestari. hampir sama dengan artis terkenal ya, Badra Citra Lestari. Dengar pertama pikir ternyata Badra Citra Lestari. Jadi akhirnya kita juga melayani di situ. Justru umatnya banyak sekali. Tetapi karena kerja di perusahaan agak susah. Disiapkan gereja ekumenis juga. Lebih banyak kita yang pakai, Katolik yang pakai. Gitu. Lebih seperti melayani 102 kepala keluarga kakak tadi di 5 stasi. Mayoritas masyarakatnya dari latar belakang pekerjaan hariannya. Kalau latar belakang pekerjaan harian umat kita di sana itu umumnya bekerja di perusahaan sawit. Tetapi sebenarnya mereka pekerjaan utama adalah petani karet. Karet itu masyarakat Trans Flores, Ende. Dari Ende. Endelio. Mereka sudah 38 tahun di sana. Tetapi dalam perjalanan waktu akhirnya ada yang eksodus pekerjaan mereka dari karet lalu menjadi karyawan di perusahaan sawit. Ada yang menjadi karyawan di perusahaan tambang batu bara, 2 perusahaan besar, Adaro dan SIS. Lalu sebagian kecil di pabrik semen Kons. Itu. Jadi kira-kira seperti itu. Tergantung dari peluang ya. Peluang mereka bisa dapat di sana. Betul. Dengan jumlah 102 kepala keluarga lalu tersebar di 5 stasi. Berapa petugas pastoral dalam arti apakah berdua saja dengan Romo Aba ataukah ada yang dibantu oleh katekis atau? Kita sebenarnya ada 1 tarekat suster PRR. Di sana juga. Dan kita harus ingat mereka hadir 15 tahun lebih awal dari kita. Mereka duluan.
dari Monsinyur Projosuto, meminta mereka untuk tinggal di situ, mengembangkan pastoral di situ karena di situ konsentrasi orang Flores. Jadi jauh sebelum MSC masuk, jauh sebelum dia menjadi paroki, para suster PRR sudah ada di sana. Sudah. Sudah ada di sana. Lalu kita juga dibantu oleh beberapa, bukan bantu dalam arti yang tidak formal, tetapi guru agama Katolik yang memang puji Tuhan mereka menjadi pegawai negeri, dan itu juga menjadi kaki tangan kita. Tetapi tenaga awam yang harus kita angkat topi, kita ingat jasa besar dari Pastor Franz Kabrahanubun MSC. Ya. Dia tokoh yang selalu diingat, dikenang oleh umat Banjarmasin. Karena memperhatikan peran awam dan keterlibatan awam. Awam yang dari nol, tetapi cara pendampingannya adalah apa? Setiap kali pelayanan diajak pergi kemana-mana, lalu belajar dari pengalaman pastor melayani. Dan mereka, tenaga mereka itu yang sampai sekarang mereka masih sangat setia melayani gereja, apapun yang terjadi. Jadi itu menjadi kekuatan, tapi itu tidak resmi, tetapi mereka sangat loyal terhadap pelayanan gereja dan perkembangan iman Katolik di sana. Luar biasa, berarti mereka punya peranan untuk pengembangan umat, jadi membantu dua MSC di sana MSC. Ya. Kembali lagi, kita melihat secara khusus pelayanan di Kalimantan Selatan ini, dan pelayanan di Kalimantan Selatan selain paroki Tanjung, paroki di kota, ada satu lagi Kelayan, ini paroki Surian. Sejauh mana kesaksian, terutama sebagai MSC, kan tentu saja komunitas MSC di sana, saya dengar terakhir jumlahnya sudah lumayan banyak di wilayah sana. Berapa tenaga MSC yang bekerja di Keuskupan Banjarmasin saat ini? Di Keuskupan Banjarmasin, MSC menyumbang tenaga yang paling besar. Masa saya kita ada 11 tenaga. 11 tenaga di Keuskupan Banjarmasin. 11 tenaga, satu frater pastoral dan satu diakon. Jadi kita menjadi 11 tenaga. Dan di Keuskupan kita tarekat yang menyumbang tenaga yang paling besar. Seperti itu. Berarti MSC cukup besar di Banjarmasin ya. Sehingga pada saat terakhir itu kita mengantar kembali frater pastoral Frater Beri Welerubun dan Diakon Tosman. Itu kita membangun kebiasaan frater diakon datang di Banjarmasin, mereka datang dijemput oleh komunitas Kelayan, tetapi kalau mereka kembali kami wajib semua turun kita antar mereka pamit di Bapak Uskup. Setelah mereka pamit, lalu kita cerita dengan Bapak Uskup, mungkin ada masukan koreksi kepada kita MSC, harapan-harapan besar dari keuskupan. Dan pada saat kita mengantar kedua konfrater muda ini, kita cerita, dan Bapak Uskup bilang, saya angkat tangan, saya berterima kasih kepada MSC karena sudah memberikan tenaga yang terbesar. Tolong jangan cepat ditarik ya. Terutama juga tenaga untuk membantu reksa pastoral di sana ya. Ya, betul-betul. Kembali lagi ke paroki Surian. Dengan umat latar belakang yang tadi ya, petani secara khusus juga itu. Sejauh mana model pastoral yang dibangun di sana? Apakah katekesi umat? Apalagi kan saya dengar mesti menyesuaikan dengan waktu mereka mereka kerja dan waktu mereka. Bagaimana model pastoral yang Bruder dan Romo Aba terapkan di sana? Menariknya begini, seperti tadi cerita awal tadi ya. Jadi mereka Katolik Flores ya. Jadi walaupun dalam banyak kekurangan, tetapi mereka masih sangat memperhatikan itu. Maka dengan kesibukan seperti yang tadi saya katakan, maka gaya pastoral tradisional menjadi ujung tombak. Minimal saya sebagai bruder. Jadi kunjungan rumah itu rutin setiap hari. Kunjungan rumah ya. Untuk saya lakukan. Karena saya mengerti posisi pastor apa. Pasti mengurus penyelamatan jiwa-jiwa dengan 7 sakramen, maka saya akan bergerak di bawah. Sehingga semua rumah saya sudah kunjungi. Bisa keliling semua ya, dari satu ke satu. Karena parokinya sederhana, Pastor. Hanya satu jalan.
Jadi dari ujung sampai ujung rumah kiri kanan, jadi kita jalan siksak, besok nyambung Iya, lagi. iya, iya, iya. Model perkampungan di perusahaan betul, ya. betul. Karena di berbagai tempat kalau kita ke daerah-daerah perusahaan itu model perkampungannya modelnya begitu. Ya. Betul. Jadi kita kunjungi, lalu Pastor Aba dengan segala macam potensinya, pembinaan iman umat tetap jalan. Jadi katekese, ada KIK, program KIK, kelas iman Katolik 60 menit. Itu setiap Jumat untuk anak-anak. Setiap Jumat siang. Itu untuk anak-anak. Dominasi diisi oleh Pastor Aba. Kalau kosong saya ngisi. Tapi itu programnya Pastor Aba. Jadi pembinaan iman umat khususnya anak dan remaja. Karena di sana semua sekolah di sekolah negeri. Oh ya, sekolah di sekolah negeri. Karena itu untuk pendidikan iman itu dilakukan Katolik di gereja dengan program KIK, kelas iman Katolik 60 menit. Lalu pembinaan rutin, persiapan pelayanan sakramen dilakukan secara rutin. Lalu rekoleksi rutin, momen-momen Natal Paskah pasti ada rekoleksi kelompok bapak-bapak sendiri, anak-anak PPA sendiri, Legio Maria, membentuk Legio Maria, kelompok doa para janda. Jadi semua. Jadi prinsip Pastor Aba pernah katakan gini, satu gereja paroki tanpa ada kelompok doa itu spiritnya hilang. Ya. Maka dia katakan kepada saya, kami doa sharing pelayanan, kalau kita MSC masuk dengan spirit hati, PRR masuk dengan spirit Bunda Maria, maka awam itu mesti diciptakan. Maka Legio Maria di sana hidup. Kami ada 4 presidium. Luar biasa. Itu senior. Lalu 4 presidium junior. Jadi setiap Kamis berdoa. Gitu seperti itu. Lalu para suster dengan gaya mereka mereka menangani pendidikan para suster. Khususnya pendidikan tingkat dasar. Tingkat dasar PAUD. Hanya PAUD. Karena SD pemerintah sudah ada. Itu seperti itu. Ya. Sehingga semua pembinaan walaupun dalam kesulitan tetapi ada program, ada rekoleksi, orang datang kumpul. Kegiatan liturgis dilakukan dengan rutin dan program yang terencana dengan baik. Pendampingan keluarga itu lebih khusus di kunjungan-kunjungan. Selain kunjungan, tetapi ada program rekoleksi usia perkawinan 5 tahun ke bawah, lalu 10 tahun sampai 20 tahun. Itu dilakukan dengan rutin setiap tahun. Dilakukan setiap tahun. Ya, pematerinya Pastor Aba, saya. Dan itu animo masyarakat Luar itu biasa. terutama perhatian mereka untuk hadir luar biasa. Besar. Tapi memang karena figur Pastor Aba yang juga saya mesti aku jujur karena saya mengalami Pastor Aba dengan kapasitasnya sebagai imam muda, tetapi materi-materi yang diberikan itu menyegarkan iman, menguatkan iman, dan mengoreksi iman juga. Apalagi ini berhadapan dengan Katolik Katolik Flores yang seolah-olah kadang-kadang dia sudah tahu surga, padahal belum. Karena ada kejadian, saya tidak mau mengaku dosa, saya tidak ada dosa, Pastor. Nah, itu kan. Ya. Kita kembali lagi. Tadi kalau dasarnya, kalau kita perhatikan tadi, mereka kan ada di sekolah-sekolah negeri. Rekoleksi orang muda juga dikembangkan. Tadi semua. disebutkan itu menjelang Natal, menjelang Paskah. Tetapi juga program tahunan macam Sekami, lalu OMK itu rutin. Macam sekarang mereka bilang, "Bruder, kami sekarang lagi rekoleksi dengan pastor untuk menjelang Prapaskah. Sekarang anak dan remaja. Minggu kemarin bapak-bapak." Dan itu sekarang dilaksanakan Pastor Abbas sendiri, kasihan. Lelah itu ya. Selama ini selama kerja ini dengan berdua dengan saling isi. Ya, saling mengisi. Betul. Memang peranan komunitas itu penting ya, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Betul. Semoga pimpinan juga bisa memikirkan itu. memikirkan teman.
teman dalam karya perutusan di paroki ini. Kita kembali lagi, secara ekonomi memang dari latar belakang mereka bekerja petani sekaligus di perusahaan-perusahaan tambang di sana. Tapi sejauh mana melihat rasio atau presentasi anak-anak yang studi lanjut dari paroki ini, misalnya studi lanjut, studi ke Banjarmasin atau studi ke Jawa, atau sejauh mana umat di paroki ini mendapat perhatian dalam bidang ini? Ini masalah besar, Pastor. Di sana studi lanjut ada, banyak yang kuliah. Tetapi ini keterkejutan kami doa Pastor Abah. Banyak yang kuliah bagus-bagus, tapi pulang jadi sopir. Lapangan pekerjaan juga ya. Itu. Jadi perhatian untuk pendidikan tuh baik, tetapi tantangan berikut adalah anak-anak generasi sekarang ya. Saya tidak tahu ini terlalu ini, tetapi saya katakan saja, kayaknya mimpi besar saya mau jadi apa tuh kurang. Lalu kami Pastor Abah pernah diskusi, kenapa ya? Saya bilang setelah saya kunjungan sebenarnya gini, mereka itu mudah dapat duit. Jadi mereka punya karet. Karet kan setiap minggu itu pasti jual. Ya. Gitu. Sehingga dia bilang, nanti kalau kita kuliah juga pulang-pulang. Jadi yang kalau dari jenis kelamin, yang perempuan kuliah itu karirnya bagus, pekerjaannya bagus. Iya. Tapi laki-laki kuliah itu pulang betul S1 nyopir. Ya. Tapi kalau sopir di perusahaan batu bara mantap, gaji besar. Tapi kalau kerja di perusahaan sawit gaji standar ya, gaji standar itu. Tapi secara khusus kembali lagi ke dengan latar belakang pekerjaan keluarga ini, mereka sudah bisa membiayai reksa pastoral secara khusus di paroki ini. Kalau mau dikatakan bisa, kalau tidak juga tidak. Ya. Tapi praktisnya Praktisnya semua boleh. reksa pastoral bisa berjalan. Bisa dengan baik. berjalan. Berarti bisa dikatakan paroki mandiri ya, atau Sebenarnya dalam proses menuju mandiri, karena kenyataan reksa pastoral itu umumnya dibiayai oleh Pastor Abah secara keuangan kolekte. Dari kalau kita pendapatan paroki kan hanya kolekte, itu masih sangat jauh di bawah harapan kita. Sehingga reksa pastoral itu memang banyak kegiatannya dilaksanakan itu kan butuh biaya, tetapi ya kita mesti akui jujur bahwa Pastor Abah punya relasi yang banyak dan apapun yang dia dapat semua untuk membangun paroki. Dan ingat itu paroki baru ya, jadi 5 tahun itu pastor paroki pertama itu Pastor Abah. paroki baru ini, baru yang baru dirintis. Ya. Pecahan dari paroki Tanjung. Dari. Jadi Pastor Abah itu pastor paroki pertama. Jarak dari paroki Surian ini ke Tanjung berapa lama nih? Kalau 1 jam. 1 jam. Kurang lebih 23 kilo. 23-24 kilo. Dan bisa dijangkau dengan transportasi darat. Bisa. Jalannya cukup bagus ini. Cukup bagus. Di sana bagus, Kalimantan Selatan cukup baik. Ya. Medannya baik. Ya. Kalau lain cerita kalau di Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan. Cukup Tasan Romo Sisko suka sekali kalau ke Kalimantan Selatan, dia menikmati sahabatnya. Sahabat dan itu luar. Tapi mereka konco yang baik. Yang baik ya. Masih dikenang. Kembali lagi kita udah bicara sedikit tentang Bruder 5 tahun di paroki ini. Dan sebagai seorang bruder, sesudah 5 tahun di paroki ini dalam reksa pastoral, tentu saja bruder kan sudah pindah-pindah di beberapa tempat. Apa yang bruder temukan yang khas di paroki ini sebagai seorang bruder? Yang khas mungkin karena saya berjumpa dengan umat Katolik yang Flores, maka pendekatannya lebih mudah. Nah, saya lahir besar di Flores,
lalu ketemu dengan Flores, sehingga pendekatan pastoral itu lebih mudah masuk, sehingga ini memperlancar kerja dari pastor Aba. Sehingga untuk saya masuk dan bekerja di paroki Surian itu gampang-gampang sulit. Jadi mereka Flores itu kita bekerja dengan mereka musik keras, tapi keras yang merangkul. Dan yang kedua, keras juga mereka tahu kenapa saya dimarahin. Kalau mereka kaget bahwa kok pastor ngomong gini, apa ya? Itu susah. Mereka akan mundur jauh seperti udang, tapi bukan berarti meninggalkan gereja. Mereka tetap Katolik. Ada apa-apa tentang gereja pasti mereka di depan. Secara khusus di Surian ini. Tetapi kalau dia sudah terluka, itu dia tidak akan muncul. Dan itu juga tahun pertama itu saya masih menemukan banyak itu. Orang-orang yang secara ekstrim bahasa mereka gereja yang melukai. Jadi dia harus dirangkul kembali supaya tidak ada yang tersingkirkan, tetapi menjadi bagian dari reksa pastoral. Sehingga pasca tahun pertama itu dengan kaum Bapa, kita jalan dari rumah ke rumah. Hari pertama belum selesai, besok kita sambung. Supaya yang selama ini Katolik tetapi tidak muncul-muncul di gereja, kita rangkul kembali. Lalu dengan pengalaman di Palu kaum Bapa Manado Keuskupan Manado dan kaum Bapa, kita bentuk kelompok KBK paroki. KBK paroki. Sehingga ulang tahun paroki yang pertama, mereka bilang, bagaimana kalau kaum Bapa yang KBK yang menangani acara ini? Saya bilang hanya satu persyaratan. Kalau hanya liturgi, Bruder tidak mau. Maunya bagaimana, Bruder? Jadi mulai dari dapur sampai liturgi, kor, lektor, misdinar, semua bapak-bapak. Kalau kamu hanya ambil liturgi, enggak. Jadi mereka terlibat juga di dapur. Terlibat. Jadi mereka bapak-bapak yang masak, bapak-bapak yang kor, bapak-bapak yang baca, misdinar bahkan bapak-bapak. Itu tahun pertama, dan itu cukup heboh cerita karena semua pelayan kornya bagus, konsumsinya bagus. Yang lucunya adalah misdinar. Bruder pilih yang orang-orang yang tatoan. Dan latihannya apa? Bruder, latihan jam 8 malam. Kenapa malam sekali? Malu, Bruder. Nah, kita latihan sudah mulai lancar. Satu malam, satu bapak ini bawa anaknya kelas 4 SD. Duduk sopan perhatikan latihan. Tiba-tiba dia teriak dari bawah, "Pele, bapak saya sudah sopan nih." Semua tiara, ketawa. Yang tato semua ketawa. Latihan hilang. Tapi apa yang terjadi? Malam sehari sebelum acara, mereka gunting rapi, klimis, pelayanan perfect, luar biasa. Dan itu orang-orang yang berarti hanya pastoral kehadiran kunjungan itu yang membuat mereka akrab dengan kita. Kunjungan keluarga dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Kurang lebih satu bulan itu berapa keluarga yang dikunjungi? Saya tidak mencatat, tetapi hampir rutin setiap sore. Oh, setiap sore. Di saat mereka kembali dari kebun atau kembali dari kerja. Kita duduk minum kopi, cerita. Itu seperti itu. Lalu orang sakit di sana itu kebanyakan sakit stroke. Karena Flores itu gulanya tinggi, garamnya tinggi. Maka saya juga masuk kalau ada hajatan. Ada hajatan saya masuk, panitia saya masuk. Bukan menjadi anggota panitia, rapat panitia masuk. Mereka masa saya datang, ingat garam. Pasti pastor masuk di sana tidak bisa menikmati karena keasinan. Tapi setelah itu garam menjadi bagus. Mereka sehingga banyak yang penyakit stroke. Tetapi di lain sisi saya bicara sebagai orang Flores yang melayani orang Flores. Itu untuk saya salah satu tempat Trans Flores yang berhasil.
Di situ ya. Nah, karena rumah-rumahnya bagus. Oh, luar biasa. Rumah-rumahnya bagus, sangat bagus. Pendidikan anak tadi kita ini mereka cukup memperhatikan. Pendidikan anak, kehidupan menggereja bagus, mereka sangat baik. Kalau dibandingkan dengan beberapa daerah Transflores lain, rumah yang mereka terima 30 tahun kemarin tetap sama. Tetapi di dalam rumah itu ada salon-salon tinggi. Jadi sore-sore mereka boleh buka lagu. Pulang kerja, buka lagu dengan wow. Tetapi itu kebiasaan itu peran suster PRR. Ada satu suster yang dia tidak terlalu suka menikmati musik yang anak muda. Dia tegur lalu mulai. Ya. Benar. Dengan melihat pengalaman tadi, saya tersentuhnya karena dampak dari pastoral kehadiran, pastoral kunjungan itu membuat orang merasa menjadi bagian. Sejauh mana tataran ini bagian dari penghayatan kita dalam spiritualitas hati? Itulah pastor. Maka untuk saya spiritualitas hati itu real. Menjadi lebih konkret, makin konkret. Maka kehadiran kenapa saya rutin sekali hampir setiap sore saya jalan, orang sakit saya dengar sakit pasti saya orang pertama di sana, duka saya dengar pasti hadir di sana. Lalu kita bisa duduk dengar aja. Jadi spiritualitas hati menjadi real, lebih konkret, mendengarkan mereka saja. Nah, kadang-kadang kan umat kan mengungkapkan kekecewaan. Bruder kok seperti ini, suster kok seperti ini, pastor kok seperti ini. Biarkan saja. Nanti kalau mereka sudah ngomong, sudah cukup belum? Ya. Sudahkah? Sudah, bruder. Sudah cari berkat. Maksudnya apa, bruder? Ya, kalau kau bilang itu bruder salah, berarti bruder pilih kutuk. Mama mesti pilih berkat, toh? Jadi sudah, mama sudah ngomong. Sekarang mesti mengampuni, cari berkat, pilih berkat, cari berkat, pilih berkat. Sehingga mereka punya ruang untuk bercerita. Itu yang saya lakukan. Sehingga saya memahami spiritualitas hati MBC yang kita bawa itu seperti itu. Hadir mendengarkan saja, tetapi berani katakan cukup. Sudah cukup belum? Setiap minggu ada pelayanan. Itu kalau dengan 5 stasi apalagi ada suster, hampir ada misa rutin di stasi-stasi ini. Itulah Pastor Abba. Pastor Abba itu punya prinsip umat mesti mendapatkan pelayanan maksimal. Sehingga dia sebagai pastor paroki itu hampir ini. Tetapi kita sudah sistem rolling. Jadi kalau di sini kalau sudah ini, maka dan saya perhatikan jadwal Pastor Abba itu tiap minggu pasti 2 kali misa. 2 kali misa, ada yang 3 kali misa. Itu seperti kalau berdekatan 3 kali misa. Atau suster berhalangan karena ada kegiatan komunitas, maka kami 2, lalu beliau bisa ambil 3 atau 2. Jadi pelayanan Ekaristi pasti selalu. Dan Pastor Abba melaksanakan itu dengan sungguh-sungguh, khotbahnya, pelayanannya, itu luar biasa. Nah, kehadirannya sungguh-sungguh memberkati. Gitu. Pertanyaan terakhir, Bruder. Sesudah 5 tahun paroki baru, itu kan akan mengantar umat di sana akhirnya kan semakin mengenal misionaris Hati Kudus Yesus. Pertanyaan saya, bagaimana mereka memberikan perjumpaan dengan MSC lalu mereka mengungkapkan pengenalan tentang spiritualitas hati ini? Saya tidak tahu, ini sangat personal, tetapi Pastor Abba punya hajatan atau saya punya hajatan itu selalu ada puisi dari umat. Itu bagus. Ada satu lagu yang mereka menyanyikan itu dari umat tentang MSC. Oh, bisa, Bro. Saya tidak bisa menyanyi, tetapi itu lagu yang diciptakan oleh satu ibu yang sangat sederhana, namanya Ibu Veronica Sena, dan itu tiap kali ada hajatan provinsial datang pasti dinyanyikan. Tapi saya sendiri tidak terlalu hafal. Kira-kira ada syair-syair yang dihafalkan di? Minta maaf, saya tidak bisa menyanyi, jadi saya tetapi itu. Jadi hajatan. Biar saya sepenggal saja dari lagu itu.
Tapi mereka sorry pastor, saya tidak bisa ini. Tetapi mereka tapi lagu yang sangat bagus yang diciptakan ataupun puisi. Jadi artinya bahwa ekspresi, kalau kita tidak bisa mengatakan, tapi kalau kita ada hajatan Pastor Aba, mereka buat puisi Pastor Aba. Saya punya juga mereka buat. Lalu ada lagu. Kayaknya Pastor Sisko waktu di sana juga mereka menyanyikan lagu itu. Iya, pantasan Pastor Sisko kan tertarik untuk selalu ke sana karena dia juga ada ciptakan lagu untuk umat di sana. Betul. Sebenarnya. Mereka selalu mengenang Pastor Sisko karena betul. Tapi memang cocok dengan Pastor Abah yang memang selera musik yang sama. Dan itulah. Itu. Jadi kita tidak bisa bagaimana membahasakan itu. Yang ekspresi itu mereka menciptakan puisi dan lagu. Iya. Luar biasa. Ya, Bruder, ini menarik ini ya. Terima kasih banyak, ini sharing yang bagi saya kita melihat sisi pelayanan itu bukan hanya ada tantangan dan pergumulan, tetapi kita melihat kita pantas bersyukur bahwa ada sukacita, kegembiraan, para konfrater hidup dalam komunitas saling mendukung, tapi juga kedisiplinan hidup dan gerakan di tengah umat itu mau mengatakan kita bahagia, gembira bahwa umat bertumbuh dan berkembang, dan itulah bagian dari panggilan kita untuk pelayanan di tengah umat. Terima kasih. Dan ini profisiat, Bruder. Terima kasih pengalaman. Ya, para sahabat, ini satu sharing yang bagi saya itu mengingatkan bahwa hidup itu memang pantas bersyukur. Kita bersyukur ada konfrater kita yang bekerja dengan luar biasa di paroki Surian, dan selain itu mereka melayani umat, katekesi juga ya. Romo Aba, ya, Romo Deso yang luar biasa itu yang terkenal itu. Ada Brother Willy juga luar biasa. Saya belajar dari Pastor Aba. Ya, dan itu mereka melayani dengan sukacita, kegembiraan. Jadi satu sisi kita melihat ini kita pantas bersyukur, tersebut bahwa hal yang indah, yang bagus ini kita terus pertahankan, berkembang, apalagi yang paling utama umat tetap bertumbuh dan berkembang setia pada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tapi satu hal yang Pastor Aba selalu ngomong, teruslah berkembang walaupun Anda di tengah semak belukar. Iya. Itu pesan Pastor Aba. Teruslah berkembang walaupun Anda berada di tengah semak belukar. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah ada di Bukan Ngobrol Biasa, dan pastikan kita terus berkembang di tengah semak belukar apapun. Kita mensyukuri juga setiap perkembangan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya. Para sahabat, ternyata hal-hal biasa itu punya makna untuk saya dan untuk Anda. Saya pastikan Anda juga punya.